Orang mengatakan ketika kita berinvestasi properti, hal yang harus kita perhatikan adalah lokasi, lokasi, lokasi. Namun apakah hanya lokasi yang menjadi hal yang harus kita perhatikan? Tentu saja tidak. Oleh karena itu, kita kelompok 5 izinkan kami mempresentasikan 97 risiko jual beli properti, poin 49 hingga 59. Yang pertama, merebut kembali tanah dari penggarap liar. Di Indonesia, penggarap liar ini masih sering diberikan uang kerohiman untuk menyelesaikan sebuah konflik. Namun sebenarnya bagaimana sih cara menghadapi penggarap liar ini? Apakah memberikan uang kerohiman adalah cara yang benar? Sebelum itu, mari kita lihat. Berdasarkan Undang-Undang Tanah Garapan adalah tanah tanpa izin pemilik dan pendudukan tanah tidak sah. Oleh karena itu, memberikan uang kerohiman bukan cara yang bijaksana. Upaya yang paling bijak adalah melakukan upaya hukum secara pidana ataupun tuntutan perdata kepada para penggarap liar tersebut. Hal ini sesuai dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960. Pasal 2 membahas tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin dan pasal 6 membahas tentang sanksi pidana kurungan 3 bulan. Masih tentang merebut kembali tanah dari penggarap liar. Tindakan pidana sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 PRP 1960 terdiri dari 3 hal. Yang pertama, memakai tanah tanpa izin. Yang kedua, mengganggu pihak yang berhak. Dan yang ketiga, membantu memakai tanah tanpa izin. Oleh karena itu, tindakan ini termasuk tindakan pidana. Para penggarap liar harus diberikan tuntutan hukum. Seperti contoh kasus putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor 9 pada tanggal 20 Juni 2002. Para terdakwa mendirikan bangunan di area milik perusahaan dan dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Kisaran. Lalu, upaya perdata apa saja yang bisa kita lakukan jika tanah kita dimiliki oleh penggarap liar? Yang pertama, mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri. Yang kedua, meminta sita jaminan atas lahan. Yang ketiga, menyertakan alas hak kepemilikan dan batas-batas tanah. Contohnya, berita acara penyitaan didaftarkan di kantor pertanahan. Berapa banyak di antara Anda yang sudah terlibat dalam transaksi bangun seraguna? Atau mungkin ada yang belum terlalu mengenal konsep ini? Sesuai dengan definisi dalam pasal 1 ayat 12, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, bangun seraguna adalah pemanfaatan barang milik negara atau daerah, atau sarana beserta fasilitasnya yang digunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian diserahkan kembali tanah atau bangunan beserta fasilitasnya setelah jangka waktu tersebut berakhir. Dalam pelaksanaannya, transaksi ini biasanya terbagi menjadi 3 tahap yang meliputi yang pertama tahap pembangunan, di mana pihak pertama menyerahkan tanah kepada pihak lain untuk dibangun. Tahap kedua, operasional, di mana terjadi penggantian biaya atas pembangunan dalam jangka waktu tertentu. Tahap ketiga yaitu transfer, di mana pihak kedua menyerahkan kepemilikan bangunan komersial kepada pemilik tanah. Namun, dalam prakteknya ada beberapa risiko yang perlu dipertimbangkan dalam transaksi ini. Yang pertama, pemilik tanah akan melepaskan hak eksekutif dan pengelolaannya untuk jangka waktu tertentu. Yang kedua, transaksi ini memerlukan dana yang besar. Oleh karena itu, harus dipertimbangkan dan diperhitungkan risiko kerugian yang timbul ataupun kesalahan dalam pengerjaan dan perhitungannya. Jual properti dalam opsi buyback atau beli kembali. Menurut pasal 1519 KUH Perdata, ini merupakan kontrak antar penjual dan pembeli yang mengizinkan penjual untuk membeli kembali properti yang telah dijual dengan membayar biaya penggantian. Nah, biaya penggantian di sini merupakan biaya yang dikeluarkan saat properti telah terjual, seperti biaya renovasi atau perbaikan-perbaikan yang dapat meningkatkan harga jual properti tersebut. Lalu, apakah ada batas waktunya? Nah, batas waktunya adalah maksimal 5 tahun. Dan jangka waktu yang ditentukan itu bersifat mutlak dan tidak bisa diperpanjang. Lalu, apa resikonya? Resiko dalam penjualan properti opsi buyback ini yaitu nilai transaksi di bawah nilai jual atau nilai awal tadi. Sering melihat lahan kosong yang dimanfaatkan oleh penghuni liar
Kadang mereka membangun bangunan semi permanen atau bahkan bangunan permanen tanpa memiliki hak atau kuasa atas tanah tersebut. Mereka seringkali beranggapan bahwa tanah tersebut tidak bertuan sehingga mereka berhak untuk memanfaatkan tanah tersebut. Nah, ternyata ini tuh melanggar hukum. Menurut pasal 2 UU nomor 51 PRP tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin, yang berhak atau kuasanya disebut dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah. Nah, disebutkan pula sanksi hukum melalui peraturan tersebut. Pada intinya, sebenarnya ini merupakan pelanggaran hukum yang dapat diberikan sanksi. Nah, namun meskipun penghuni liar dapat dihukum menggunakan sanksi, tapi seringkali penjual atau pemilik tanah itu menyelesaikan permasalahan dengan kekeluargaan. Hal ini untuk meminimalisir permasalahan yang akan terjadi. Namun, akan menambah biaya bagi pemilik tanah tersebut, yaitu untuk biaya santunan kepada penghuni liar tersebut. Lalu, apa resikonya dari tanah objek itu dikuasai oleh penghuni liar? Yang pertama, tentu dibangun bangunan yang milik oleh pihak ketiga. Yang kedua, tanah tersebut dikelola oleh orang yang bukan pemilik tanah tersebut, yang memiliki kuasa atas tanah tersebut. Yang ketiga, tanah tersebut bisa dimanfaatkan menjadi kuburan. Lalu yang keempat, tanah dikontrakkan dalam waktu tertentu dan juga tanah tersebut bisa disewakan terus-menerus. Lalu kita sebagai pemilik bagaimana untuk meminimalisir resiko tersebut? Tentu kita harus mendaftarkan tanah yang kita miliki sesuai peraturan yang telah ditetapkan agar tanah tersebut mendapatkan kepastian hukum dan juga perlindungan hukum. Jadi dalam proses jual beli properti atau transaksi properti itu kita akan dikenakan pajak transaksi. Nah, pajak transaksi itu terdiri dari dua, adalah pajak penjual atau disebut pajak penghasilan atau disingkat PPh sebesar 5%, dan yang kedua adalah pajak pembeli atau disebut BPHTB sebesar 5%. Nah, dari pajak daerah dan retribusi daerah itu terdapat pasal 87 ayat 1 Undang-Undang nomor 28 tahun 2009. Dinyatakan bahwa penentuan pajak transaksi didasarkan pada harga transaksi yang tercantum di akta jual beli, dan akta jual beli itu diterbitkan oleh notaris atau PPAT. Nah, dasar BPHTB adalah NPOP. Selanjutnya adalah pasal 87 ayat 3 Undang-Undang nomor 28 tahun 2009. Jadi besarnya pajak transaksi itu dihitung berdasarkan NPOP. Nah, harga transaksi yang tidak sesuai atau lebih rendah dari NPOP, maka pajak transaksi itu dihitung berdasarkan NJOP PBB. Nah, selanjutnya permasalahan dari materi ini, yang pertama adalah pencantuman harga transaksi yang tidak sesuai, itu bisa dikarenakan dua faktor. Yang pertama, faktor dari penghasutan penjual yang berniat tidak baik atau pembeli yang ingin menghasut pihak fiskus. Nah, yang kedua karena masih lemahnya atau masih rendahnya penetapan NJOP. Nah, kasus yang kedua adalah penentuan NPOP tidak berdasarkan NJOP. Jadi, apabila hal tersebut terjadi, maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Undang-Undang PDRD. Apa sih HPL itu? HPL adalah hak pengelolaan lahan, di mana negara memberikan HPL kepada orang-orang yang berwenang ketika melakukan perjanjian. HPL tersebut dapat diberikan ketika kita bisa memanfaatkan lahannya, melakukan penggunaan lahan dengan tepat, dan melakukan perjanjian dengan pihak ketiga. HPL ini tidak ada batas waktu, namun ketika kita melakukan perjanjian dengan pihak ketiga itu diatur dalam PMDN nomor pasal 3 nomor 1 tahun 1977. Isi perjanjiannya apa saja? Yang pertama, identitas pihak-pihak bersangkutan. Yang kedua ada letak batas atau luas tanah. Yang ketiga ada jenis penggunaan. Yang keempat ada hal atas tanah yang dimintakan untuk diberikan kepada pihak ketiga yang bersangkutan. Yang kelima ada keterangan mengenai jangka waktu dan kemungkinan perpanjangan. Yang keenam jenis-jenis bangunan yang akan didirikan dan ketentuan pemilikannya di akhir masa. Yang ketujuh jumlah uang pemasukan dan syarat pembayarannya. Dan yang terakhir adalah syarat lain-lain jika perlu. Nah, HPL itu bisa berupa apa aja sih? HPL itu biasanya berupa HGB, HGU, dan hak pakai. Nah, hak-hak tersebut tidak bisa ditingkatkan kepada SHM selama pemegang HPL tidak melepaskan haknya tersebut. Polemik itu tercipta jika si pemegang HPL ingin memperpanjang kontrak, di mana perpanjangan kontrak itu hanya bisa dimulai ketika perjanjian awal ditetapkan oleh pemegang hak dan pemberi HPL.
Lalu ada resiko selanjutnya, yaitu ketika kita membeli properti yang di dalam sertifikatnya terdapat beberapa nama sebagai pemilik. Dasar hukum yang mengatur ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, di mana dalam pasal 1 angka 20 tentang pendaftaran tanah. Pernyataan di dalamnya yaitu, sertifikat adalah surat tanda bukti hak untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat 2 huruf C UU 5 tahun 1960. Nah, hak milik seharusun diterbitkan hanya satu sertifikat, diterima kepada salah satu pemegang hak bersama atas penunjukan tertulis pada pemegang hak bersama yang lain. Undang-undang tidak membatasi berapa banyak nama yang diperbolehkan sebagai pemilik hak bersama tersebut. Hal ini menjadi polemik tertentu ketika properti tersebut hendak dijual. Tentunya akan menimbulkan konflik yang sangat besar di antara pemegang-pemegang hak bersama. Beli rumah yang sertifikatnya diblokir, pendaftaran tanah yang diwajibkan bagi pemerintah sesuai pasal 19 UU PA, yaitu untuk menjamin kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah yang diterbitkan sertifikatnya. Walaupun pendaftaran sudah dilakukan, terkadang masih terjadi sengketa tanah yang mengharuskan dilakukan adanya pemblokiran sertifikat. Nah, dampak dari pemblokiran hak atas tanah untuk sementara waktu tidak dapat dilakukan perbuatan hukum karena kantor pertanahan berkewenangan untuk menolak pendaftaran peralihan atau balik nama atas hak atas tanah yang diblokir sebelum blokirnya dicabut. Bagaimana jika pemblokiran sertifikat tanah diketahui pada saat transaksi jual beli? Apabila terjadi kasus seperti itu, maka pemblokiran harus dicabut terlebih dahulu. Dengan penjual harus mengetahui siapa dan atas dasar apa melakukan pemblokiran. Baru setelah itu, penjual dapat melakukan pengangkatan sita. Sahnya pemberian hak tanggungan. Hak tanggungan sesuai dengan pasal 1 ayat 1 tentang UU HT merupakan hak jaminan yang memberikan kedudukan utama kepada kreditur-kreditur tertentu dalam hal si debitur cedera janji dalam pembayaran hutangnya. Lantas, siapa yang menjadi subjek hukum dalam hak tanggungan? Terdapat dua pihak yang mengikatkan diri, yaitu pemberi hak tanggungan dan pemegang hak tanggungan. Sesuai pasal 8 dan 9 UU HT, dijelaskan bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan pada saat pendaftaran hak tanggungan dilakukan. Pemegang hak tanggungan adalah orang atau badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima pelunasan atas piutang yang diberikannya. Lalu, selain WNI, WNA juga bisa loh menjadi subjek hak tanggungan dengan syarat mencantumkan domisili pilihan di Indonesia. Apabila tidak mencantumkan, maka kantor pejabat pembuat akta tanah, tempat pembuat akta pemberian hak tanggungan, dianggap sebagai domisili yang dipilih. Sertifikat aspal atau asli tapi palsu itu sebenarnya tidak ada. Istilah aspal merupakan istilah yang semakin populer dalam praktik hukum. Sebenarnya yang ada hanyalah sertifikat asli dan sertifikat tidak asli atau palsu. Undang-undang yang mengatur tentang pemalsuan sertifikat ini ada di pasal 263 KUHP ayat 1 dan 2. Untuk membedakan surat asli dengan surat palsu, kita dapat menemukan beberapa kriteria yang ada. Surat palsu memiliki isi yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang sebenarnya. Kemudian, selanjutnya ketika isinya sudah sesuai, kita juga tetap harus memperhatikan beberapa hal berikut. Seperti, kita harus mengecek stempel perusahaan, nama, dan tanda tangan dari surat tersebut. Kita juga perlu mengecek apakah nama dan penanda tangan merupakan orang yang berwenang. Jangan lupakan mengenai kop surat. Dan yang terakhir yaitu, pastikan yang menandatangani dan nama yang tercantum dalam dokumen merupakan nama yang sama. Kita juga perlu mengecek tentang keabsahan dan keaslian dari surat sertifikat lewat fisik dari dokumen tersebut. Sertifikat yang asli biasanya menggunakan kertas khusus, pita pengaman, dan juga menggunakan tinta khusus. Jika hal tersebut tidak kita temukan, kita perlu berhati-hati dan mengecek kembali tentang keaslian dokumen tersebut. Hati-hati modus pemalsuan surat tanah. Modus yang seringkali dilakukan di lingkungan kita adalah pemalsuan sertifikat tanah. Biasanya, pelaku berpura-pura membeli tanah, kemudian dengan segala tipu dayanya, penipu itu akan meminta izin untuk meminjam surat tanah supaya bisa difotokopi. Dengan alasan supaya bisa dipelajari lebih lanjut. Pelaku akan mempelajari tanda tangan yang tertera, cap stempel, dan lainnya supaya nantinya bisa dipalsukan dengan mudah. Oleh karena itu, kita perlu menerapkan prinsip kehati-hatian mengenai sertifikat tanah.
Selain itu, kita juga perlu menerapkan sikap waspada, yaitu untuk mengonfirmasi keaslian surat tanah, juga tidak sembarangan memberikan sertifikat kepada orang untuk memperkecil terjadinya tindak kejahatan. Menurut pasal 48 ayat 1 PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, pemecahan sertifikat merupakan pemecahan suatu bidang tanah yang sudah didaftarkan menjadi beberapa bagian atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan. Secara teknis, pemecahan tanah diatur dalam pasal 133 Permenak KA BPN 3/1997 dengan prosedur pemecahan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mendaftarkan permohonan pemecahan bidang tanah, kemudian melakukan pengukuran, memberikan nomor hak baru dan dibuatkan surat ukur, buku tanah dan sertifikat baru. Catatan mengenai adanya hak tanggungan dan beban lain dicatat pada buku tanah dan sertifikat baru. Surat lama dinyatakan tidak berlaku lagi. Mengganti peta bidang tanah dengan tanah pecahannya. Dan akibat hukum adalah masing-masing bagian tanah merupakan satu bidang baru dengan status hukum yang sama dengan bidang tanah semula. Semoga video ini bisa memberi manfaat agar orang-orang yang ingin berinvestasi di bidang properti bisa dengan cermat meminimalisir resiko yang ada. Sekian dari kami, terima kasih.